Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar matematika. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data. Yang ini merupakan materi dari KD 3.28. Oke, ini KD-nya ya. Di mana KD 3.28 itu adalah KD pengetahuannya dan KD 4.28 adalah KD keterampilannya. Di mana KD ini adalah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan siswa dapat menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Oke, materi ini ya akan kita pelajari selama 1 kali pertemuan, yaitu 1 kali 4 jam pelajaran. Oke, kita akan langsung ke materinya ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ya, di sini ada beberapa macam ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari, yaitu mean, median, dan modus. Apa itu mean? Nah, ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas masing-masing ya. Mean itu adalah nilai rata-rata, sedangkan median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Jadi untuk mencari median di sini syaratnya adalah data harus diurutkan. Ya, jadi median itu nilai tengah setelah datanya diurutkan. Diurutkannya dari kecil ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Adapun modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, ini akan kita bahas ya masing-masing nanti ya. Oke ya, jadi ukuran pemusatan data ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu mean, median, dan modus. Kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah mean. Tadi sudah dijelaskan ya, mean itu adalah nilai rata-rata. Oke, di sini ada 3 jenis data yang akan kita cari ya, yang akan kita pelajari, yaitu mencari mean untuk data tunggal, mencari mean untuk data tunggal berbobot, dan mencari mean untuk data kelompok. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah memahami jenis-jenis data ya. Kalian sudah bisa membedakan ya, data tunggal seperti apa, data tunggal berbobot itu seperti apa, kemudian satu lagi data kelompok. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencari mean atau nilai rata-rata dari ketiga jenis data tersebut. Perhatikan baik-baik rumusnya, perbedaannya. Ini adalah lambang dari mean atau nilai rata-rata ya, lambangnya seperti ini. Kemudian untuk data tunggal rumusnya ini, sigma X dibagi N. X itu adalah nilai atau datanya, sigma itu berarti jumlah ya. Jumlah dari datanya atau nilainya dibagi dengan N adalah banyaknya data. Sedangkan kalau untuk data tunggal berbobot, rumusnya sigma F kali X, jadi kita kalikan dulu F kali X, setelah itu kita sigmakan atau kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan sigma F, itu rumus untuk data tunggal berbobot. Satu lagi adalah untuk data kelompok, rumusnya adalah ini, F dikalikan XI, kita sigmakan, ya. Selanjutnya dibagi dengan sigma F. Nah, perhatikan perbedaannya, ya, ini sekilas mirip ya. Perbedaannya di X, kalau ini adalah X saja, kalau ini adalah XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah. Ya, sedangkan X adalah nilai. Nah, ini tolong amati baik-baik, ya, pahami dulu sebelum kita melanjutkan latihan soal ya. Oke, kita akan latihan soal. Contoh soal nomor 1, tentukan nilai rata-rata. Kalian masih ingat ya? Nilai rata-rata itu maksudnya adalah mean dari data. Ya, penulisan data seperti ini disebut dengan data tunggal. Ya, di mana rumusnya berarti menggunakan rumus mean data tunggal. Masih ingat ya pada slide sebelumnya rumusnya ini.
Ya. Oke, selanjutnya X-nya itu ini 2, 3, 4, 5, 6 itu X-nya ya, atau datanya atau nilainya. Kemudian kita sigmakan, kita jumlahkan, berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, kita tulis seperti ini. Dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Selanjutnya kita jumlahkan ya, biasa menjumlahkannya. Hasilnya 20 dibagi 5. Hasilnya 4. 4 inilah nilai rata-rata dari data ini. Oke, begitu ya. Mudah ya. Kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2 ya. Ini ada data di mana ini adalah data berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu ya, tercatat pada tabel ini. Yang ditanya adalah rata-rata berat paket dalam 1 minggu. Kalau kalian amatin, ini itu adalah data tunggal berbobot. Jadi bentuknya seperti ini. Biasanya dalam bentuk tabel ya. Tabel di mana sebelah kiri ini adalah datanya atau nilainya, sebelah kanan adalah frekuensinya. Ya, jadi ini menggunakan rumus min untuk data tunggal berbobot. Masih ingat ya? Kalau lupa bisa dicek di slide sebelumnya ya. Kita lanjutkan, kita akan bahas ya. Oke, untuk data tunggal berbobot, kalian masih ingat rumusnya ya? Ini rumusnya, sigma F kali X dibagi sigma F. Langkah awalnya adalah F kita kalikan X dulu ya, F kita kalikan baru disigmakan. Inilah X-nya, inilah F-nya ya. X itu adalah datanya, F itu adalah frekuensi. Nah, data yang ini dengan frekuensi ini masing-masing kita kalikan. Kita membuat tabel, kolom tambah kolom satu lagi, di mana kolom ini adalah perkalian dari F kali X. Ya, kita kalikan. Ya, 5 kali 6, 30, 6 kali 8, 48, 7 kali 12, 84, 8 kali 4, 32. Selanjutnya, F kali X ini kita sigmakan. Sigma dari F kali X, yaitu kita jumlahkan. 194. Kita taruh di sini. Ya, nih. Yang atas ini ya. Selanjutnya, bawahnya sigma F. F itu kita sigmakan, kita jumlahkan. Hasilnya 30. Sigma F-nya adalah 30. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita bagi seperti biasa ya, kalian hitung hasilnya 6,47. Jadi jawabannya adalah rata-rata berat paket adalah 6,47 kilo karena ini berat, sehingga satuannya kilo sesuai dengan yang soal diketahui ini ya. Oke, jadi beratnya satuannya apa itu mengikuti dari soal yang diketahui. Kita lanjutkan selanjutnya. Oke, ini adalah contoh soal nomor 3. Tentukan min dari nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan dalam bentuk tabel. Oke, amati tabel ini baik-baik ya. Kalau kalian perhatikan, ini namanya data kelompok ya. Jadi kenapa disebut data kelompok? Karena nilainya itu dituliskan dalam bentuk ring ya, dalam bentuk kelompok seperti ini. 3 sampai 4, 5 sampai 6 dan seterusnya. Ini frekuensinya. Berarti ini X-nya. Ini namanya X, ini F. Oke, seperti apa penyelesaiannya? Ya, kita lanjutkan. Oke, untuk mencari min data kelompok rumusnya ini, ya. Sigma F kali XI dibagi sigma F. Langkah awalnya kalian mencari XI dulu. Ya, ini kan soal nilai, ini diketahui ya tadi pada soal di atas ya. Kita lambangkan X nilainya. Kemudian frekuensinya kita lambangkan F. Nah, tugas kalian pertama kali adalah mencari XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah. Kita ambilnya dari sini. Perhatikan. Nilai untuk baris pertama 3 sampai 4. Nilai tengahnya itu berapa? Antara 3 dengan 4. Antara 3 dengan 4 berarti 3,5. Ya, tulis 3,5. Ke bawahnya tinggal ngikut. Ya, 3 menjadi 3,5, maka 5 menjadi 5,5. 7 menjadi 7,5, 9 menjadi 9,5 ya. Selanjutnya setelah itu kita kalikan F, kita bikin tabel lagi, kita kalikan F kali XI. Ini F-nya, ini XI-nya. Jadi ini perbedaan antara data kelompok dengan data tunggal berbobot. Kalau data tunggal berbobot, frekuensinya langsung dikalikan dengan X-nya. Nah, kalau ini frekuensinya dikalikan dengan XI-nya.
Jadi ini kita kalikan 7, ini kita kalikan, ini kita kalikan, ini kita kalikan ini. Selanjutnya ya, ini kita jumlahkan. Kita sebutnya dengan sigma F kali XI, hasilnya segini. Kemudian frekuensinya kita sigmakan hasilnya ini. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, kita masukkan sigma F kali XI adalah ini. Sigma F-nya adalah 20, kita bagi hasilnya 7,3. Ya, yang ditanya adalah min atau nilai rata-rata matematika, yaitu 7,3. Oke, seperti itu ya cara mencarinya ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari median ya. Apa itu median? Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, yaitu nilai tengah ya. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ada cara mencari median untuk data tunggal atau data tunggal berbobot. Caranya sama. Rumusnya seperti ini. Nah, itu dibedakan. Kalau n-nya ganjil dengan n-nya genap itu berbeda ya. Untuk lebih jelasnya nanti langsung ke contoh soal saja ya. Kalau rumusnya seperti ini akan lebih mudah, langsung ke contoh soal. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, berikut ya contoh yang pertama ya. Ini ditanya nilai ulangan, ini adalah nilai ulangan matematika ya dari 12 siswa. Ini datanya ya. Ini berarti data tunggal ya. Nah, ditanya median. Maka langkah pertama kita harus menghitung datanya itu. Ya, kita hitung ganjil apa genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datanya ganjil. Untuk selanjutnya ya, kita urutkan data itu dari terkecil sampai terbesar, kita tuliskan ya. Di sini yang terkecil adalah 5, ada 2, kita tulis di sini 5. 5, 5. Kemudian selanjutnya 6-nya ada 3, kita tulis 6, 6, 6. Kemudian 7-nya ada 2, kita tulis 7, 7. Kemudian 8-nya ada 3, kita tulis 8, 8, 8, selanjutnya 9. Ini semuanya ada 11. Ya. 11 kalau kita bagi 2, maka sebelah kiri 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai sini stopnya. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, stopnya sampai sini. Sehingga tinggal tersisa satu data yang letaknya betul-betul di tengah. Ya, letaknya di tengah ya, yang dia membelah menjadi 2 data ini ya. Sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan ada 5 data. Nah, tengah-tengahnya adalah ini. Inilah yang disebut dengan median. Jadi untuk mencari median, kalau datanya ganjil itu cukup mudah, yaitu data yang paling tengah ya. Yang paling tengah ya, tapi syaratnya datanya harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Sehingga di sini nilai mediannya adalah 7 ya. Oke, kita tuliskan mediannya adalah 7. Oke, kita lanjutkan ya berikutnya. Oke, maaf ya tadi ada salah ya. Tadi bukan 12 data tapi 11 data. Salah tulis ya. Ini sudah saya betulkan. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, contoh soal nomor 2 ya. Ini soalnya nilai ulangan matematika dari 12 siswa, ini nilainya. Kemudian ditanya median. Nah, karena ini 12 data genap ya, kita tuliskan dulu kita urutkan ya dari terkecil sampai terbesar. Oke, kita yang paling kecil di sini ada 5, ada 2, kita tuliskan. Selanjutnya 6-nya ada 4 ya, kita tuliskan 4. 7-nya ada 2, kita tulis 7. 2 kali, 8-nya ada 3. Oke, 9-nya ada 1. Ini sudah kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Ada 12 data. Dimana 12 kalau dibagi 2 itu akan sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stopnya di sini. Ya, stopnya di 6 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stopnya di sini. Nah, berarti mediannya tuh letaknya di sini. Dimana tidak ada angkanya. Ya, kalau sebelumnya kan angkanya 7 ya. Nah, kalau ini nggak ada. Artinya cara mencari mediannya adalah angka sebelumnya ya ditambah dengan angka setelahnya. Jadi kalau mediannya di sini tidak jatuh tepat di angka ya, maka kita ambil kirinya ditambah dengan kita ambil kanannya
ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. Jadi 6 tambah 7 dibagi 2, hasilnya 6,5, ya. Atau antara 6 dengan 7 itu berapa? Ya, 6,5. Ya, seperti itu ya caranya ya untuk data genap, ya. Oke, selanjutnya mencari median data kelompok. Rumusnya ini. Median itu sama saja dengan Q2, ya. Q2 itu kuartil 2, nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang median itu cara mencarinya atau rumusnya sama dengan Q2, ya, cara mencari Q2. Oke, rumusnya ini tolong dihafalkan. TB Q2 tambah, ya, setengah N dikurangin FK Q2 dibagi FQ2 kali I, ya. Apa itu TB Q2? TB Q2 adalah tepi bawah kelas Q2. Nanti akan dijelaskan. Kemudian N di sini adalah banyaknya data. FK Q2 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum FQ2. Kemudian FQ2 adalah frekuensi kelas Q2 dan satu lagi adalah I yang tertinggal, yang terlupakan. I itu adalah interval, ya, tolong ditambahkan di sini. Oke, tolong ini di screenshot, ya, kemudian difahami dan dihafalkan ya. Nanti seperti apa cara penyelesaiannya nanti akan kita bahas ke soal ya. Kita lanjutkan. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Ini tabelnya, ini soalnya. Kita disuruh mencari nilai mediannya. Langkah awalnya adalah kalian menghitung jumlah frekuensi ini. Ya. Ini kalau kalian hitung semuanya totalnya, kalau kita jumlahkan ya, totalnya 50. Nah, total dari frekuensi ini kita sebut dengan N. Jadi jumlah dari 4 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 9 tambah 7 itu adalah 50. Kita tuliskan N-nya sama dengan 50. Jadi untuk mencari N ini, langkah awalnya kita mencari N dulu. N-nya 50. Karena yang ditanya median, maka setengah N. Ya, setengah N. Setengah dari N itu adalah setengah kali 50, yaitu 25. Ya, selanjutnya 25 itu letaknya di mana? Mari kita hitung. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 12, 24. Ya, masih 24. Berarti 25 itu letaknya di sini. Ya. Nah, kelas ini, jadi kelas nilai ini nih, baris ini nih. Ya, nah itu yang akan kita pakai. Ini disebut dengan kelas interval ya untuk mencari TB-nya. Ini disebutnya dengan FQ2. Jadi 10 itu adalah FQ2. Ya, FQ2 yang ini 10. Ini ya. Sedangkan FKQ2 itu adalah cara mencari FKQ2 ya. Itu adalah frekuensi Q2 tapi sebelumnya. Jadi frekuensi sebelum Q2 kita jumlahkan. Ya, 4 tambah 8 tambah 12. Jadi untuk mencari FKQ2 caranya dijumlahkan. Sedangkan FQ2 adalah 10 ini diperoleh dari frekuensi yang letaknya di setengah dari N ya, di sini ya. Kemudian untuk mencari TB Q2 dari sini. Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang mari kita masukkan. Ya, rumusnya ini, tulis rumusnya. Ya. Nah, selanjutnya kita masukkan TB Q2. Cara mencarinya lihat. TB Q2 cara mencarinya kelas ini ya, nilai ini, interval ini. Yang paling bawah nilainya 55. Nah, itu kita kurangin dengan 0,5. Cara mencari TB ya, cara mencari TB dengan cara seperti itu. Jadi nilai yang paling bawah kita ambil, kita kurangi 0,5 menjadi 54,5. Ditambah setengah N tadi kita sudah mencari 25. FKQ2 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum Q2, FQ2-nya kan ini, kita kumulatif berarti kita jumlahkan. Hasilnya sudah kita dapatkan tadi 24. Dibagi FQ2 adalah ini 10. Kali cara mencari I adalah panjang interval ini. Terserah mau pakai yang mana kelasnya, misalkan yang atas. Kita hitung pakai jari, yang hitungnya ya. 40, 41, 42, 43, ya, 44, 5. Ya, berarti 5. Kita tuliskan 5. Selanjutnya kita hitung. 54,5 ditambah ini kalau kita hitung 1 dibagi 10 kali 5.
5-nya kita coret dengan 10, hasilnya adalah setengah ya, 0,5. Ya, kita jumlahkan dengan ini, hasilnya 55. Oke. Seperti itu ya cara mencarinya. Tolong nanti difahami pelan-pelan ya oleh kalian, biar nanti kalian bisa kalau ada soal yang ditanya median data kelompok. Kita lanjutkan. Selanjutnya, median sudah ya. Selanjutnya kita akan belajar mencari modus ya. Oke, apa itu modus? Modus ya dari sekumpulan bilangan adalah, jadi modus itu adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Ya. Nah, untuk data tunggal, cara mencarinya seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Ingat ya, modus itu adalah bilangan yang paling sering muncul, yang memiliki frekuensi terbanyak. Misalkan datanya ini, perhatikan baik-baik, amati. Angka 5 munculnya berapa kali? 3 kali. Sedangkan angka 3 1 kali, angka 7 1 kali. Maka modusnya 5. Kenapa? Karena 5 itu adalah bilangan yang paling sering muncul pada data ini. Ya, sebanyak 3 kali ya munculnya. Oke, selanjutnya yang B, datanya ini. Kalian amatin, di sini angka 4 itu muncul berapa kali? 3 kali. Kemudian angka 3 2 kali, ya. Kemudian angka 7 3 kali. Angka 6 sekali, angka 8 sekali. Nah, kalau kalian amatin, di sini yang paling sering muncul itu ada 2, yaitu angka 4 sebanyak 3 kali, angka 7 sebanyak 3 kali. Sama, dua-duanya muncul sebanyak 3 kali, sehingga di sini nilai modusnya ada 2, 4 dan 7. Oke, selanjutnya data ini, kalau kalian amatin, 2 munculnya sekali, 5 1 kali, 6 1 kali, 3 1 kali, 7 1 kali, 9 1 kali, 8 1 kali. Semuanya muncul 1 kali. Nggak ada yang sering muncul yang lebih dari 1 kali, sehingga dikatakan modusnya tidak ada. Perhatikan soal D. Di sini angka 2-nya muncul 2 kali, 3-nya muncul 2 kali, 5-nya 1 kali, 4-nya 2 kali, 6 1 kali, 7 1 kali. Yang paling sering muncul berarti di sini ada 3 ya, yaitu 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Sama ya. Oke, seperti itu cara mencari modus data tunggal ya. Oke, untuk mencari modus data kelompok, ini rumusnya ya. Modusnya TB modus ditambah A per A plus B kali I. Ya, cara mencari TB modus nanti akan dijelaskan ya. TB modus itu tepi bawah kelas modus. Cara mencari A itu adalah frekuensi modus dikurangin frekuensi sebelum. Kemudian B adalah frekuensi modus dikurangin frekuensi setelah. I adalah panjang interval kelas. Tolong dipahami dulu, dihafalkan ya, di screenshot ya, dicatat juga ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mencari TB modus, mencari A, kemudian B dan I. Ya, untuk kemudian nanti kita bisa mencari nilai modus dari data kelompok. Kita lanjutkan. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Ini adalah berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Ditanya modus. Oke, langkah pertama tulis rumusnya. Ya, rumusnya jangan lupa ini rumusnya ya. Nah, selanjutnya masih ingat ya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya terbanyak. Oke, mari kita lihat di sini yang frekuensinya terbesar mana, yaitu 12. Nah, 12 inilah disebut dengan frekuensi modus. Ya, ingat ya, frekuensi modus. Oke, sedangkan ini berarti kelas modus. Nah, untuk mencari TB modus adalah nilai yang paling bawah dari kelas modus ini dikurangi 0,5. Jadi 51 dikurangi 0,5 yaitu 50,5. Jadi seperti itu cara mencari TB modus. Ditambah A, masih ingat A itu? A itu adalah ya frekuensi modus dikurangin frekuensi sebelum. Jadi 12 dikurangin 6. Ya, hasilnya adalah 6. Sedangkan B adalah frekuensi modus dikurangin setelah. Dikurangi frekuensi setelah, berarti
12 diambil 8, 4. Nah, ini akan kita masukkan. A-nya dapat 6 ya. Kemudian di sini A lagi 6. B-nya adalah 4, kita masukkan. I-nya adalah dihitung. Masih ingat ya cara tadi menghitung untuk mencari I? Dari 41, 42, ya ini ya. 41, 42, 43, 44, 45 ya. Jadi 5 frekuensinya. Oke, kita tuliskan. Selanjutnya kita hitung, ini tetap, ini kita hitung. 6 ya, dibagi 10 kali 5 ya. Ini 6 kalau kita kalikan 5 30, dibagi 10 3. Sedangkan ini 50,5. Kita jumlahkan hasilnya 53,5. Jadi dari situ dapatlah nilai modus dari tabel ini adalah 53,5. Oke, selesai sudah materi kita ya untuk KD 328 ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Sudah kita pelajari semuanya, min, median, dan modus ya. Untuk selanjutnya ya kita kembali ke beranda ya. Oke, seperti itu materi kita. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan ada post test di GCR, tolong dicek ya, kemudian dikerjakan. Tapi ingat ya, sebelum mengerjakan post test, pastikan bahwa kalian sudah memahami video pembelajaran ini sehingga hasilnya nanti bisa maksimal. Oke, untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas KD selanjutnya, yaitu KD 3.29. Ini masih tentang statistik, tetapi ukuran penyebaran data. Oke, sampai di sini dulu. Selesai sudah pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya, selamat belajar. Kita tutup ya dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.